Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aladzim adada kulli harfin kutiba aw yuktaba badal abidin wa dahra dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang ke-37 dari As-Sabiqun al-Awwalun Sayyidina al-Bara' bin Ma'rur radhiyallahu anhu. Beliau Sayyidina al-Bara' bin Ma'rur bin Sakhr al-Ansari al-Khazraji dipanggil dengan Abu Bishr karena putranya bernama Bishr bin Bara'. Gak banyak kemuliaan dan keistimewaan beliau diceritakan sebab berjumpa dengan Nabi di masa yang sangat singkat, sehingga kemuliaan dan keistimewaan beliau yaitu beliau adalah orang pertama yang membaiat Nabi SAW di Baiatul Aqabah yang pertama, yang 70 orang. Ada yang mengatakan yang pertama itu 12, ada yang mengatakan yang kedua itu 70, yang ketiga baru Baiatul Aqabah yang besar. Kemudian ada pendapat enggak, yang pertama itu yang 70. Dari 70 orang ini Sayyidina al-Bara' bin Azib pertama kali yang membaiat Nabi SAW, dan dikatakan beliau min ajallis sab'in, di antara yang paling tua, paling dihormati dari 70 orang itu. Di antara ucapan beliau di Baiatul Aqabah setelah mendengarkan Nabi SAW berbicara, beliau mengatakan, qad sami'na ma qulta, kita telah mendengar apa yang engkau sampaikan. Inna wallah law kana fi anfusina ghaira ma naqul la qulna, sesungguhnya demi Allah kalau ada di hati kami selain apa yang kami katakan, maka kami akan mengatakannya. Lakinna nuridul wafa was-siddiq wa badil mahj duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita hanya ingin menepati janji, serius dan akan mengorbankan jiwa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan beliau ini adalah salah satu tokoh dari kaum Ansor, bahkan menjadi nagib, pemimpin Bani Salamah, Bani Salamah saat Baiatul Aqabah. Lah beliau ini sepupunya Sa'ad bin Mu'adz, tapi jalur ibunya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi ibunya Sa'ad bin Mu'adz itu saudara ayahnya Sayyidina al-Bara', saudaranya Ma'rur. Nah, beliau dikenal dengan fadilan, orang yang unggul, taqiyan, bertakwa, orang yang faqihan nafs, mengenal jiwanya. Pernah suatu saat keluar untuk Baiatul Aqabah itu, mereka untuk datang kepada Nabi SAW bersama orang-orang yang haji. Saat itu haji itu setiap tahun ya mereka lakukan, walaupun Hajjatul Islam itu disyariatkan, pendapat mengatakan tahun ke-6, ada mengatakan tahun ke-9. Tapi haji itu setiap tahun, dari zaman jahiliyah tetap ada, walaupun caranya beda.
Sehingga mereka pedagang-pedagang itu banyak. Dan kalau sudah bulan haji, banyak dari luar kota datang ke kota Mekah. Sehingga beliau bersama hujjaj qaumina min ahli syirik. Bahkan orang-orang kafir yang dari luar datang ke Mekah. Ketika mereka sampai Dzul Hulaifah, Bara' bin Ma'rur ini mengatakan kepada Ka'ab bin Malik, datang bersama Ka'ab bin Malik mengatakan bahwa Bara' bin Ma'rur ini sayyidana wa dhi sinnina. Jadi ini orang ibaratnya tetua, tetua kita. Bara' mengatakan, ketahuilah demi Allah, aku benar-benar tidak akan menjadikan hadhil binyah, yang dimaksud adalah Ka'bah, minni bidhahrin. Jadi aku enggak mau membelakangi Ka'bah. Wa an usalliya ilaiha, dan aku sholat menghadap ke Ka'bah. Saat itu kiblat masih menghadap ke Baitul Maqdis. Karena perpindahan itu saat Nabi sudah hijrah. Nah, ini Nabi masih di Mekah, dan sudah hijrah itu pun setelah 16 bulan atau 17 bulan atau 18 bulan menurut perbedaan pendapat. Nah, ini masih kiblat menghadap Baitul Maqdis. Namun Bara' bin Ma'rur ini, Sayyidina Bara' bin Ma'rur tetap menghadap ke Ka'bah. Katanya Ka'ab, demi Allah kita tidak akan ikut kamu, karena apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang Nabi Muhammad kalau sholat ya menghadap ke Syam, ke Baitul Maqdis, dan kita nggak berani menentang Nabi SAW. Hingga ketika waktunya sholat, Sayyidina Bara' bin Ma'rur ini menghadap ke Ka'bah, nah kita tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian ketika sampai Makkah, Sayyidina Bara' mengatakan kepada Ka'ab bin Malik, antarkan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan menanyakan tentang apa yang aku lakukan. Saat itu beliau belum mengetahui yang mana Rasulullah. Jadi sudah ada keimanan, tapi tidak mengetahui yang mana. Karena tidak ada foto ya dulu. Sampai datang nyari, ada riwayat datang ke masjid, ketemu Sayyidina Abbas. Akhirnya ketemu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, yang saat itu dagang. Minta diantar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah di masjid ketemu Rasulullah, Sayyidina Abbas ditanya oleh Rasulullah, siapa dua orang ini wahai Abbas? Ya am, man hadzan ya am? Siapa dua orang ini wahai pamanku? Katanya Sayyidina Abbas, ini Bara' bin Ma'rur, pemimpin dari kaumnya, dan ini Ka'ab bin Malik. Tanya oleh Rasulullah, asyair? Ka'ab bin Malik asyair. Akhirnya Sayyidina Bara' bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, laqad sana'tu kadza wa kadza, aku telah berbuat seperti ini. Ceritakan perjalanan tadi, saya sholat menghadap Ka'bah. Katanya Rasulullah, dijawab, qad kunta ala qiblatin law sabarta 'alaiha. Kamu pas pada posisi menghadap kiblat kalau kamu mau sabar. Ini isyarah dari Rasulullah, nantinya Ka'bah adalah kiblat bagi kaum muslimin.
Jadi kalau kamu mau sabar, kamu akan menghadap kiblat itu. Ya, diisyarahkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Bara bin Ma'rur bahwa kemudian hari nanti kiblat akan pindah ke Ka'bah. Akhirnya katanya Bara kembali ke kiblatnya. Ya, kembali ke kiblatnya, dan saat itu Rasulullah SAW membaiat para sahabat. Sehingga juga diriwayatkan bahwa beliau ini berwasiat. Namanya wasiat itu yang akan diberikan setelah beliau wafat, untuk memberikan sepertiga hartanya kepada Nabi SAW, sepertiga diberikan di jalan fisabilillah, dan sepertiga dibagikan kepada anak-anaknya. Akhirnya saat Nabi SAW datang ke kota Madinah, Sayyidina Al-Bara bin Ma'rur ini sudah wafat, dan dijalankan itu wasiat, diberikan kepada Nabi SAW, namun dikembalikan kepada ahli waris semuanya. Ya, fisabilillahnya dikembalikan ke ahli waris, yang untuk Nabi diberikan kepada ahli waris. Sehingga Nabi tanya di mana makamnya Sayyidina Al-Bara ini, ditunjukkan. Akhirnya Nabi SAW sholat di situ. Ya, sholat di kuburannya, karena memang sholat jenazah itu kalau memang nututi berada di tempat, ya harus sholat di tempat. Kalau nggak nututi ngelihat, dia itu termasuk orang yang wajib mensolati enggak? Termasuk orang yang terkena hukum fardu kifayah enggak? Balik berakal. Kalau termasuk balik berakal saat wafatnya, maka boleh mensolati di makamnya. Tapi kalau di daerah lain, kota lain, boleh dengan sholat gaib. Ya, boleh dengan sholat gaib. Tapi kalau di daerah sekitarnya, misal meninggal di Sawahan Gang 6, kita sholat gaib di sini nggak sah, nggak sah. Harus sholat di sana. Harus sholat di sana di depan jenazahnya, di depan jenazahnya. Akhirnya Nabi SAW sholat, kemudian Nabi doa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, ampuni dosanya Bara bin Ma'rur, rahmati Bara bin Ma'rur, dan masukkan ia ke dalam surga. Adapun putranya beliau, Bishrul bin Bara, beliau adalah orang yang makan bersama Nabi dari kambing yang diberi racun di saat perang Khaybar, sehingga beliau terkena dampak daripada efek racun tersebut, beliau meninggal. Dan beliau termasuk putranya Bara bin Ma'rur ini pembesar daripada Ahlu Badar, pembesar Ahlu Badar. Kemudian wafatnya beliau, Sayyidina Al-Bara bin Ma'rur ini wafat pada bulan Safar, sebelum kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah 1 bulan. Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal. Mungkin kita kenalnya Nabi hijrah bulan Muharram, karena perubahan tahun itu ya dengan hijrahnya Nabi SAW. Tahun pertama setelah hijrah, tahun kedua setelah hijrah. Kita menganggapnya Muharram, enggak. Hijrahnya Nabi itu di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal hijrahnya Nabi SAW. Adapun penanggalan tahun itu dimulai dari Muharram, itu di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau yang menentukan dimulai dari Muharram atas musyawarah yang terjadi. Alhasil Sayyidina Al-Bara ini meninggal di bulan Safarnya, sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Ya, sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan beliau sudah dianggap sebagai orang yang sangat mulia karena mendapatkan suhbah, pertemanan dengan Nabi SAW, dan orang yang serius, jujur dalam apa yang beliau ucapkan. Ya, sehingga kalau sudah orang yang shadiq, menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita minas shadiqin, dari orang-orang jujur dan orang-orang yang siap mengorbankan apapun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.